Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Setiawati, NPM 19140025. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Putri Setiawati, Fadilah Ramadhani, dan Alvina Dewi. Di sini saya akan membahas tentang revolusi Amerika dan latar belakang yang memicu terjadinya revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah sebuah pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783 ketika ke-13 koloni di Inggris yang menetap di Amerika ini berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan Inggris. Orang-orang Inggris yang datang ke Amerika ini berlatar belakang serikat perdagangan. Dapat disimpulkan bahwa revolusi Amerika ini adalah suatu rangkaian peristiwa perjuangan orang-orang Amerika untuk merdeka dari jajahan Inggris. Adapun latar belakang yang menjadi pemicu lahirnya revolusi Amerika, yang pertama ada perang 7 tahun, yang kedua ada pemberlakuan pajak terhadap Amerika, yang ketiga ada paham kebebasan dalam perdagangan, yang keempat ada paham kebebasan dalam politik, dan yang kelima ada peristiwa The Boston Party. Yang pertama ada perang 7 tahun. Perang 7 tahun ini terjadi karena Inggris terus-menerus membuat pergerakan untuk memperluas wilayah jajahannya atau tanah jajahannya ke arah barat. Kemudian hal tersebut itu melanggar batas jajahan atau wilayah jajahan Prancis atau disebut Louisiana. Dari hal tersebut akhirnya memicu adanya perang antara kedua belah pihak tersebut. Dalam perang tersebut Inggris berhasil menang dan Inggris berhasil mengalahkan Prancis, sehingga dibuatlah perjanjian perdamaian Paris yang berisi bahwa wilayah Louisiana dan Kanada yang berada di sebelah timur Mississippi ini diberikan kepada Inggris, sedangkan wilayah barat bagian Mississippi ini menjadi hak milik Prancis. Dari perjanjian tersebutlah akhirnya perang kedua belah pihak ini berakhir pada tahun 1763. Selanjutnya ada pemberlakuan pajak terhadap Amerika, di mana terdapat 4 undang-undang yang mengharuskan Amerika patuh dan menuruti semua kemauan Inggris. Seperti contohnya ada Sugar Act, yaitu pemberlakuan pajak terhadap impor gula. Terus Townshend Act, yaitu pemberlakuan pajak terhadap timah, air, cat, dan kertas. Selanjutnya ada Stamp Act, yaitu pemberlakuan materai terhadap dokumen resmi. Selanjutnya ada Tea Act, yaitu monopoli teh, di mana 4 undang-undang ini itu sangat memberatkan dan sangat merugikan Amerika. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu adanya revolusi Amerika. Selanjutnya ada paham dalam politik paham perdagangan, di mana pemerintah Inggris itu memberikan atau memerintahkan kepada seluruh penduduk koloni untuk menjual hasil bumi terhadap negara induk, dan penduduk koloni wajib membeli barang-barang yang dihasilkan oleh industri negara induk. Selanjutnya ada paham dalam kebebasan politik. Dalam kebebasan politik di sini adalah pemerintahan Inggris itu tidak membentuk negara koloni Inggris di daerah Amerika. Namun koloni ini didirikan oleh penduduk pelarian di Inggris yang telah mendapatkan atau menerima banyak tekanan, baik berupa tekanan ekonomi, agama, sosial maupun politik. Dan koloni-koloni yang menetap di Amerika ini itu menganggap bahwa dirinya adalah orang-orang merdeka yang berhasil membuat koloni di dunia baru. Namun paham tersebut sangat bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris, di mana mereka menganggap bahwa daerah koloni merupakan daerah yang merupakan jajahan Inggris, di mana mereka tidak boleh merdeka, daerah yang tidak boleh merdeka, dan harus patuh terhadap pemerintah Inggris. Selanjutnya ada peristiwa The Boston Tea Party. Revolusi Amerika benar-benar pecah karena adanya peristiwa The Boston Tea Party, di mana peristiwa ini sangat dikenal di seluruh dunia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1775 di mana tepat
tepatnya malam hari, itu orang-orang Amerika membuang muatan teh ke laut. Nah, hal tersebut membuat pemerintahan Inggris sangat marah besar terhadap orang-orang atau penduduk koloni di sini. Nah, akhirnya penduduk Amerika, akhirnya pemerintahan Inggris ini meminta pertanggungjawaban kepada penduduk koloni untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Namun penduduk koloni tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya terjadilah pertempuran besar yang mengakibatkan atau yang memicu adanya revolusi Amerika. Sekian dari kelompok presentasi dari saya, akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani, NPM 19140002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya mengenai Revolusi Amerika dengan subbab corak perlawanan para koloni serta pemicu terjadinya perang kemerdekaan Amerika. Nah, untuk subbab pertama yaitu corak perlawanan para koloni. Nah, Revolusi Amerika itu terjadi pada saat penduduk di koloni Inggris yang terletak di benua Amerika itu menginginkan hak-haknya secara bebas. Nah, hak-hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk hidup, hak dalam memberikan suara, serta hak untuk memenuhi kebahagiaan serta kebutuhan mereka. Selain itu, revolusi yang terjadi di Amerika Serikat itu disebabkan oleh naiknya jumlah pajak yang harus dibayar oleh penduduk di koloni Amerika, yang jumlahnya itu dinaikkan secara semena-mena oleh Inggris, yang mana hal tersebut membuat para aktivis pro kemerdekaan pada saat itu geram akan hal itu. Nah, naiknya jumlah pajak yang harus dibayarkan itu bermula pada saat Inggris memenangkan perang 7 tahun dengan Perancis pada tahun 1756 sampai 1763. Revolusi Amerika juga itu disebabkan oleh adanya 13 koloni yang ingin melepaskan diri dari cengkeraman Inggris, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, menurut McMaster, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, adanya keinginan untuk menegakkan hukum perdagangan yang adil yang sesuai dengan prinsip hukum. Yang kedua, adanya tentara-tentara Inggris yang masih bertahan di daerah koloni. Yang ketiga yaitu naiknya jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk mendanai tentara Inggris yang berperang di daerah koloni, yaitu di Amerika. Dan yang terakhir yaitu serta membayar utang-utang Inggris tanpa persetujuan dari pihak yang berada di koloni Amerika. Nah, massa yang berada di tanah Amerika ini melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Inggris, yang mana sangat memberatkan pihak penduduk yang berada di koloni Amerika. Nah, perlawanan tersebut itu dikomandoi atau dipimpin oleh Isaac Bear, yang mana beliau itu memerintahkan para agennya untuk meletakkan jabatannya, serta memaksa para pedagang untuk menghentikan dan melakukan pemboikotan barang-barang dagangan dari Inggris. Nah, massa juga itu melakukan pembakaran seluruh surat-surat pengadilan laut yang terletak di Boston sebagai bentuk dari perlawanan terhadap Inggris. Tidak hanya itu, massa juga itu melakukan perampokan di berbagai wilayah pegawai keuangan dari Inggris, yang membuat hal tersebut itu Amerika kian memanas. Baik, selanjutnya mengenai pemicu terjadinya perang kemerdekaan Amerika. Nah, ada 4 pemicu. Yang pertama yaitu pemungutan pajak kepada pihak yang berada di koloni Amerika tanpa adanya perwakilan di parlemen Inggris. Nah, berbeda dengan rakyat Inggris di negara asalnya, para koloni di Amerika ini tidak berhak memiliki perwakilan di parlemen Inggris. Hal itu menyebabkan mereka itu tidak bisa menyuarakan pendapat serta memberikan suaranya seperti mengenai perpajakan, perdagangan, serta pemerintahan. Nah, yang kedua yaitu monopoli perdagangan dan kapal milik Inggris.
yang mana monopoli perdagangan ini menyebabkan protes dari pihak koloni yang berada di Amerika pada saat Boston Tea Party pada tanggal 16 Desember 1773. Nah, protes ini dilakukan dengan cara membuang impor teh milik perusahaan Hindia Timur Inggris yang memiliki monopoli perdagangan pada pihak-pihak koloni Inggris. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh dari paham kebebasan, yaitu Thomas Paine, yang mana Thomas Paine ini menuliskan sebuah buku yaitu Common Sense pada tahun 1775 sampai 1776, yang mana buku tersebut itu mengajak untuk mereka melakukan perlawanan terhadap Inggris. Sehingga buku dari Thomas Paine ini menjadi pendorong penting bagi mereka untuk melakukan perlawanan terhadap koloni Inggris. Dan yang terakhir yaitu larangan menempati wilayah barat pegunungan Appalachia. Jadi pemerintah Inggris itu membuat proklamasi Raja Inggris pada tahun 1773 yang mana menyatakan bahwa penduduk koloni yang berada di Amerika itu dilarang untuk menempati wilayah barat pegunungan Appalachia. Nah, proklamasi ini ditulis untuk melindungi tanah suku-suku India yang terancam oleh perebutan lahan serta konflik lebih lanjut antara para koloni dengan penduduk asli. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Koloni menuju kemerdekaan. Pada tahun 1774 diselenggarakan Kongres Kontinental yang dihadiri oleh delegasi-delegasi dari semua daerah koloni, kecuali Georgia. Kongres yang diselenggarakan di kota Peloponnese dimaksudkan untuk merundingkan keadaan daerah koloni yang semakin memburuk. Di tengah-tengah ketegangan antara Inggris dan kaum kolonis, Kongres Kontinental kedua diselenggarakan tanggal 10 Mei 1775. Walaupun delegasi Kongres kedua lebih banyak dihadiri kelompok radikal dibandingkan dengan delegasi pada Kongres yang pertama, tidak dicapai kesepakatan mengenai pernyataan kemerdekaan kecuali menyepakati perlunya angkat. Konferensi Kemerdekaan 1776 dan Perang Kemerdekaan sampai tahun 1783, bangsa Amerika mulai mengubah struktur sosial politiknya. Pada bulan Mei 1776, Kongres Amerika merekomendasi berdirinya negara bagian dan menggantikan pemerintahan provinsi yang didasarkan atas prinsip-prinsip pemerintahan republik. Setiap negara bagian segera membuat undang-undang dasar atau konstitusi yang disahkan oleh Kongres Provinsi dan persetujuan rakyat. Selanjutnya ialah Konvensi Philadelphia pada tahun 1787. Konvensi Philadelphia diawali dengan pertemuan Alexandria antara Virginia dan Maryland mengenai masalah pelayaran di Sungai Potomac tahun 1785. Selanjutnya ialah ada Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat yang dihasilkan dari konvensi tersebut menjamin dua majelis pembuat undang-undang atau legislatur, yaitu eksekutif dan lembaga pengadilan yang mandiri. Konstitusi juga menjamin Kongres untuk mengesahkan pajak, mengatur perdagangan luar negeri dan antar negara bagian, mencetak dan meminjam uang, membangun anggaran bersenjata, menyatakan perang, membangun sistem pos dan mengeluarkan undang-undang yang diperlukan untuk pendelegasian kewenangan. Ialah dampak revolusi Amerika. Yang pertama itu ada agama. Para menteri yang menganut Protestan sebagai agama mayoritas menekankan pentingnya persaingan di antara penganut berbagai agama, sebab hal itu akan memperkuat terbentuknya masyarakat Kristiani di Amerika, sedangkan agama Protestan berusaha membentuk gereja Unitarian atau gereja bersatu untuk semua aliran Protestan. Yang kedua ialah ada kehidupan keluarga. Keluarga Amerika sangat menekankan pentingnya pendidikan Kristen pada anak-anak mereka dengan tujuan untuk menghindari desintegrasi moral dalam keluarga Amerika. Namun, demikian setelah Amerika Serikat memasuki industrialisasi pada abad ke-19,
lembaga keluarga menjadi tidak begitu penting sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang selanjutnya ialah kemanusiaan. Berkembangnya humanitarian, aliran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokratisasi berpengaruh terhadap timbulnya gerakan anti perbudakan atau abolisionis. Pada awalnya, gerakan ini hanya didukung oleh kelompok Protestan yang tergabung dalam American Colonization Society pada tahun 1817 dan berusaha mengirimkan Amerika kulit hitam kembali ke Afrika. Yang terakhir ada dampak revolusi bagi dunia. Revolusi Amerika Serikat memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap dunia. Seperti yang kita ketahui, Amerika negara adikuasa setelah mereka melakukan perang dingin dengan Rusia dan memenangi perang tersebut. Hal yang paling terlihat adalah perekonomian dunia yang berpusat dan diungguli oleh Amerika. Terlihat dari terjadinya krisis ekonomi yang melanda Amerika pada tahun 2010 yang akhirnya menyebabkan krisis dunia.